Halo teman-teman, Dokter Andre di sini. Hari ini saya sedikit mau berbicara tentang saya sebagai dokter jiwa yang biasa menangani pasien-pasien gangguan kejiwaan, yang cemas, depresi, gangguan mood yang lain ya, atau gejala-gejala psikosomatik. Nah, saya mau cerita sedikit terkait dengan pasien saya yang mungkin sudah hampir 15 tahun saya tanganin ya, pasien-pasien ini. Dan terkadang memang tidak terlalu mudah untuk menangani kondisi-kondisi ini. Tidak ada yang bilang gangguan kejiwaan itu mudah diobati. Mengapa demikian? Karena banyak sekali hubungannya ya terkait dengan kondisi dalam diri orang tersebut secara genetik, kemudian juga faktor kepribadian secara psikologis, dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi. Artinya stres dari lingkungan ataupun dari orang-orang terdekat di sekitar pasien. Jadi seringkali kompleksitas masalahnya ini sangat dominan ya. Bukan cuma satu faktor saja yang menjadi penentu, tetapi juga faktor-faktor yang lain. Contoh paling mudah adalah banyak di antara teman-teman ataupun pasien-pasien yang sering menganggap bahwa kalau ke dokter jiwa mungkin sekali datang terus sembuh. Itu juga banyak tuh yang demikian ya. Di antaranya mungkin mengatakan bahwa harusnya kalau saya udah bayar dan saya makan obat, saya harusnya baik dong dok. Jangan cuman dibilang katanya suruh kontrol lagi, terus-terusan kontrol dan tergantung sama obat gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa masalah gangguan kejiwaan itu tidak sesimpel itu, tidak semudah itu ya. Begitu banyak orang itu tentunya mengalami masalah kejiwaan dan tidak semuanya langsung berobat dalam kondisi yang secara umum mengganggu pasien tersebut sekalipun. Jadi kalau demikian, memandang masalah kejiwaan ini bisa saja kita tidak terlalu samakan ya dengan penyakit-penyakit medis lainnya, yaitu penyakit infeksi misalnya. Kalau penyakit infeksi, bakteri, virus ya, teman-teman mengalami gangguan yang seperti itu atau disebut penyakit seperti itu, diberikan obat tentunya ya segera membaik. Tetapi kadang-kadang susah juga ketika kita melihat bahwa ternyata kalau mengalami masalah kejiwaan tuh nggak cukup cuma dikasih obat cemas, dikasih obat antidepresan SSRI atau SNRI atau jenis antidepresan lainnya, terus kemudian jadi membaik gitu ya. Terkadang butuh waktu untuk mengalami perbaikan. Apalagi beberapa orang ini banyak juga yang fokus utamanya ke gejalanya dulu gitu. Pokoknya hilang dulu deh gejalanya, kemudian baru kita lihat bagaimana ke depannya. Namun ternyata setelah gejalanya membaik pun problemnya banyak dikaitkan dengan kesulitan bagaimana mengelola supaya jadi jauh lebih stabil. Dan ini perlu waktu teman-teman, perlu usaha yang lebih daripada sekadar hanya makan obat. Dan seringkali usahanya itu tidak mendapatkan hasil ya. Bagaimana bisa kambuh lagi pasiennya dan banyak faktor lainnya. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua supaya bisa membantu diri menyadari bahwa tidak mudah mengobati gejala gangguan kejiwaan. Dan pada kesempatan ini saya berharap teman-teman bisa tetap sabar, sadar, dan ikhlas dalam menjalani proses pengobatan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Salam sehat jiwa. Bye-bye.